Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Riana Dewi dan teman saya Anik Matu Widyaningrum. Di sini kita akan memberikan penjelasan mengenai materi pengembangan bahan ajar. Baik, yang pertama adalah pengertian bahan ajar. Penjelasan mengenai bahan ajar itu sendiri adalah semua yang berupa materi yang dipakai untuk menolong instruktur, pendidik, atau guru untuk melakukan aktivitas pembelajaran di suatu kelas. Bahan ajar tersebut bisa berbentuk lisan maupun tulisan dan beraneka ragam macamnya. Sedangkan menurut para ahli, bahan ajar adalah fasilitas atau tools pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari metode, media, model, materi pembelajaran, standar atau parameter, dan metode evaluasi yang dirancang dengan terstruktur yang bertujuan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar. Menurut Widodo dan Jasmadi, bahan ajar memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama, self-instruksional. Adalah bahan ajar yang dirancang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, self-contained. Bahan ajar yang tersaji untuk dipelajari siswa berisi seluruh materi pembelajaran dalam satu unit kompetensi dan subkompetensi. Sedangkan yang ketiga adalah stand-alone. Bahan ajar tersebut tidak bergantung dengan bahan ajar lainnya. Yang keempat, adaptive. Dapat beradaptasi dengan teknologi mutakhir. Yang terakhir atau yang kelima adalah user-friendly. Memudahkan pengguna dan memberi kesan bersahabat baik secara tampilan maupun fungsi dalam penggunaannya. Kriteria penyusunan bahan ajar. 1. Mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya adalah pada faktor kognitif. Di dalamnya terdapat 4 elemen, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. 2. Menentukan referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Di samping itu, guru juga harus berperan aktif dan kreatif agar siswa memperoleh bahan ajar alternatif. 3. Menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah, konsep, efektif, prinsip, prosedur, atau panduan dari materi yang lebih dari satu. Prosedur penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Ranjit 2012-2 menyarankan 10 tahapan dalam pengembangan bahan pembelajaran, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan dan masalah. 2. Analisis masalah, terutama terkait dengan pola resistensi. 3. Analisis masalah, identifikasi faktor kebutuhan dan motivasi, dan juga taktik persuasi. 4. Merumuskan dan menetapkan tujuan. 5. Menyeleksi topik. 6. Menyeleksi bentuk atau format. 7. Penyusunan konten, visual script. 8. Editing. 9. Texting atau pengujian. 10. Revisi. Adapun prosedur penyusunan bahan ajar secara umum, yaitu 1. Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta.
2. Merumuskan kompetensi belajar. 3. Merumuskan butir-butir bahan secara rinci yang mendukung pencapaian indikator. 4. Mengembangkan alat ukur atau keberhasilan. 5. Menulis naskah. 6. Melakukan evaluasi dan revisi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jika ada yang mau bertanya, bisa taruh di kolom komentar ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.